Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari sama-sama dengan puji Allah dan selawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya tanzim penghormatan Tuhan dan kajian bersama kepada pimpinan lembaga pendidikan yang mulianya beserta keluarga, pada Ketua Huda Wilayah Aceh Utara dan seluruh jajarannya, pada gure-gure Bandung yang kabur hadir dan penjaganya yang harus sebut satu persatu, pada Bapak Camat, dan kepada seluruh yang kalian dihormati di para pembicara sebelum ini, istimewa sekali kepada Ketua Huda cabang yang baru dilantik beserta seluruh jajaran pengurus, juga kepada seluruh kaum ayah yang ada di Bandung. Dengan takdir dan irada Allah, hanya malamnya saya ikuti sebuah kegiatan di mana pelantikan pengurus Huda kecamatan. Dan yang tentu bahwa Hudanya adalah salah satu dari organisasi yang berbasis para ulama Dayak. Hal yang penting pun kita tersebut pun sebenarnya untuk pun tanya organisasinya dan para gure-gure gitu masa lalu untuk organisasi pun sebenarnya yang berlekat organisir. Berangkat dari organisasinya, berangkat dari para ulama daerah, di mana kita tahu bahwa lembaga daerah adalah lembaga yang berkomitmen ingin mempertahankan warisan-warisan dari Rasulullah dan ingin supayanya terlestarikan dan berlanjut untuk generasi setelahnya, di mana ilmu yang dalam daya membahas tentang keislaman, pendidikan yang mengajarkan umat Islam bagaimana menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bandung aspek kehidupan. Dari generasi ke generasi terus menerus Islamnya berlanjut. Generasi sahabat di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlanjut kepada generasi Khulafaur Rasyidin di bawah kepemimpinan para khalifah, kemudian berlanjut umat Islamnya dipimpin oleh para Amirul Mukminin, kemudian berada di era Kesultanan Islam, berakhir era Amirul Mukminin. Tanyonya adalah generasi yang dilahirkan oleh Allah kan di masa Rasulullah, kan di masa Khulafaur Rasyidin, kan di masa para Amirul Mukminin, juga kan di masa Kesultanan Islam. Dan yang unik di sebuah era yang pernah
dibayangkan oleh para generasi sebelum ini, yaitu di era global dalam konsep demokrasi. Maka tantangan dan nyoronyo bagaimana menyelamatkan prinsip-prinsip agama kita di era yang berbeda dengan era para generasi masa lalu. Para alim ulama yang lahir di masa Kesultanan Islam, mereka sudah memberi jawaban, sudah mengedukasi, mengajarkan umat supaya mereka tetap selamat dunia dan akhirat. Maka uronyo jadi berhadapan dengan persoalan baru. Sayyidina Ali pun pesan, satu pesan yang cukup penting bagi setiap generasi. Alimu auladakum li zamanihi la li zamanikum fa innahum khuliqu li zamanihi la li zamanikum. Ajari anakmu untuk menghadapi zamannya, bukan untuk menghadapi zaman, karena mereka diciptakan untuk zamannya, berbeda dengan zamannya. Setiap generasi punya tantangan baru yang tidak dihadapi oleh generasi sebelumnya. Munyo generasi sebelumnya anak pernah dipersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan baru, mereka akan menjadi generasi yang tenggelam. Maka tanya orangnya butuh sebuah pergerakan untuk mengajarkan generasi-generasi baru untuk menghadapi tantangan zaman mereka. So yang hana siap tenggelam, berbahagialah para ibu di zaman para sahabat yang melahirkan anak-anaknya, yang disambut oleh sebuah kehidupan di lingkungan sahabat yang berhasil membangun mendidik di Rasulullah. Siapapun yang lahir, mereka akan menjadi orang-orang baik, orang-orang sukses, bahkan berada di sebuah era yang kali dibangun oleh Rasulullah, jadi sebuah lingkungan yang baik. Jadi berbahagia mereka lahir yang akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang sukses, karena disambut oleh sebuah masa emas keemasan. Maka menyulahi urung mande para sahabat aman. Lingkungan ke, kehidupan ke, manusia akan terpengaruh bagaimana lingkungannya. Tanyonyo, siap-siap menangislah siapapun yang dilahirkan hari ini. Hekta nyulahi urunyo tak harapkan menjadi uru-urung yang betul-betul sempurna iman, bahagia dunia dan akhirat. Nyo lagi tak harap sesuatu yang langka. Mereka tidak disambut oleh sebuah pendidikan yang baik. Saat lahir kena ulunya, hanya disambut oleh lingkungan yang baik. Boleh rumah tangga bagus sekali, baik sekali, tapi lingkungannya narkoba,
lingkungannya dekadensi moral, lingkungannya kejahilan. Mereka tidak rusak oleh rumah tangganya, tapi rusak oleh lingkungannya. Dia juga pendidikan juga hanya memberi jawaban, tidak memberi ada jawaban bagi persoalan imannya, agamanya, dan masa depan hidup dunianya dan masa depan akhirat. Ini tantangan. Kemudian di era global dengan teknologi yang canggih, sulit mereka menyelamatkan iman dan akhlak kalau benar-benar tidak siap. Maka untuk mengajarkan mereka menghadapi tantangan zamannya, yang mengajarkan itu harus tahu apa tantangan yang akan dihadapi. Punya tantangan bagaimana mereka menjadi orang yang beribadah dengan baik. Pakai bacara itu bayang budol, ipuasa budol. Menyonyan betul, butoi jihnya kesamaan itu bayang, butoi jihnya kesamaan ipuasa, bak puasa. Mamanya orang butoi wajah itu bayang, kan cuma seorang paling anak tu wajah betul. Padahal itu bayang wajah wajah. Rusak dalam kehidupan lain, maka akan menjadi manusia rusak. Jangan murah yang nak menjadi 20 yang makhluk langkah. Karena menjadi yang wewe ini makhluk langkah. Orang yang ahli ibadat pihana dengan menjadi orang lahir, tapi berada di kehidupan lain yang penuh dengan potensi kemungkaran, penuh dengan kezaliman. Kalau mereka tidak dididik dengan baik, maka mereka hancur oleh kehidupan mereka. Katakanlah tentu di dalam konsep tasawuf, kitab tasawuf. Apa tasawuf hanya berbicara tentang salah? Apa tasawuf hanya berbicara tentang tarekat? Semua aspek kehidupan dibicarakanlah di dalam tasawuf. Berbicara tentang usaha kasbul halal, berbicara tentang bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana berbicara tentang hidup di dalam pergaulan, pergaulan rumah tangga, pergaulan kerabat, pergaulan tetangga, pergaulan persaudaraan muslim. Itu diajarkan dalam tasawuf. Artinya harus sufi di dalam semua aspek kehidupan. Kayaknya dalam tasawuf. Tapi ilmunya hanya masuk di dalam pikiran secara merata, menjadi pola pikir, maka rusaklah. Hal yang aspek kehidupan rusak. Contoh manusia hasil survei dan data, aktivitas yang paling dalam keseharian adalah komunikasi. 70% aktivitas manusia, kegiatan manusia dari seluruh aktivitas komunikasi, berbicara, berkomunikasi. Dalam Islam, para ulama merumuskan 20 etika komunikasi. Kalau rusak di dalam komunikasi, akan menjadi 70% rusak seorang manusia. Salah dalam berkomunikasi
Berarti 70% ini salah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan aksaru ahlinnar min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka hasil dari kerjaan lidah di komunikasi, dosa-dosa di dalam komunikasi. Ini contoh. Boleh kita mendakwahkan sebuah kebaikan, ingin mengungkapkan sebuah kebaikan, tetapi dengan komunikasi yang salah, komunikasi yang buruk, yang taban lagi urut kena tampuh bro ngan pejampuh kuto kotor komunikasinya. Padahal dalam kata ini kagak budak afatul lisan 20 kok. Semua orang yang berbicara dia wajib tahu tentang pola-pola bicara yang haram dan pola-pola bicara yang halal. Ini siapa yang ajarkan? Dan contoh waktu itu biar itu mayang, oh ya, yang mekat, yang kat. Bagaimana dia mencari rezeki yang tidak membawa malapetaka untuk akhiratnya menjadi penghuni neraka gara-gara cari rezeki. Bisa diajarkan tentang halal haram sahabatan. Rahman tumburun berumah tangga, suaminya muslim, istrinya muslimah, rumah tangga Islam, tapi dia tahu tentang etika rumah tangga Islam, aturan rumah tangga Islam. Berapa persen yang mungkin? Berapa persen yang sadar bahwa seorang muslim masuk ke sebuah rumah tangga, dia harus wajib tahu tentang kewajiban-kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu rumah tangga Islam. Pokoknya semacam aspek. Olehnya yang menyangkut dengan kemaslahatan muslimin, harus terdakwahkan, tersampaikan secara memadai. Maka Huda, organisasi yang tumbuh hurufnya, menghadapi tantangannya, di mana umat Islam tidak tahu Islam dalam kapasitas minimal, dan umat Islam tidak sepakat dengan Islam untuk menjadikan sebagai kehidupan, karena tidak tersampaikan pengetahuan Islam secara merata dan memadai. Not tantangan. Saat tanya tak pegat daya, tak membuat hidayah, tetapi nak kejahilan di luar daya yang hana tangani, itu bagaimana? Urut-urut yang hana dijangkau oleh daya. Kalau itu kemungkaran, apakah tidak menjadi dosa bersama? Berarti lagi mayat hana tajhid, na mayat hana tajhid, itanyo hana tumai tajhid mayat dengan tak tahqiq kitab. Yang kitab yang tak tahqiqnya, hai memang ilmu yang dilu oleh Allah. Kira-kira nafahlah tu tak ubah je hana dengan ni, hana perang tu dengan ni. Saat na yang hanaglah iman tauhid di luar, tanya tengah berbicara tentang keilmuan yang dalam tentang tauhid, hidih dasar untuk iman golonglah.
Itu kira-kira bagaimana? Maka ini jadi persoalan. Coba berandai-andai. Seandainya di saat Aceh mendeklarasikan undang-undang syariat Islam, mereka yang punya kewenangan mengislamkan dunia pendidikan, yaitu dunia pendidikan orang Acehnya yang formal, harus ikut konsep syariah, di mana selesaikan fardu ain dulu, kemudian baru lanjut fardu kifayah. 16 tahun urangnya kalahi generasi baru yang tahu Islam. Hai 16 tahun kau ikut, lagi radio ada mek dah thai PD 16 tahun yang kau ikut. Nyahina ni le, ke awaknya hana purno yang hana wajib le. Pernah mudah tauhid akhlak ji, karena akhlaknya penting dalam Islam, karakter pernah yang penting-penting dengan silabus yang terukur dengan baik. 16 tahun umur dah tak FD 6 tahun wadang dari gini deh. Urangnya tambah 16 tahun, kau umur 22 tahun. Mereka lahirlah generasi baru hari ini yang tahu Islam. Tapi apa yang terjadi? 80% hasil data di perguruan tinggi mahasiswa tidak tahu baca Al-Quran, apalagi ilmu yang lain. Ulu-ulu yang hana dasar Islamnya, generasi yang hana tersampaikan Islamnya sedang berhadapan dengan dunia global, media internet. Mereka tidak tahu mana halal haram di sana. Mereka berada di era komunikasi yang dengan teknologi canggih. Tak terkibat pola komunikasi yang rusak yang sesuai dengan Islam. Nyo kira-kira tua urut pada kendanya tukunya hana urusan dayo tua urusan tua urusan mengitanya udah bukan hana urusan yang ada tuku pulau urusan ada tuku lebih berat lo hana urusan. Mereka tidak dididik dengan baik. Kalau mereka menghadapi tantangan, maka dia harus diajarkan untuk menghadapi tantangan. Maka kita baca hadis Nabi Guyu Murno Melangu, kepuyu Murno Melangu, Yupurno Melangu nyena pahala. Kenalah hadis dia tak buat di apa lagi hulu bab tu. Jangan tinggal kitab tak buat kitablah dua. Kenapa? Itu menyangkut dengan kemaslahatan hidupnya. Lalu dia tinggal jih menyorot hilang dia raya menyor haji menangu anak gok selamat jih medai. Karena ada purna melangu. Begitu teruk raya yang nak purna melangu selamat, yang anak purna melangu kemahai. Yang dia raya. Iraya no macam-macam. Na iraya iya. Na iraya arus kejahatan. Munyo anaknya anak kau melangu dia menjadi penjahat tenggelam di dalam kejahatan. Karena mereka tidak dididik dengan bagus. Duduk berhadapan dengan ekonomi kepentingan kehidupan ji. Kaji ke pedagang sabu-sabu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, lupa mati, lupa neraka, lupa syurga.
masalah. Saat Rasulullah mendidik para sahabat dengan pendidikan yang memadai dan cukup sempurna, maka generasi sahabat, generasi yang kuat, yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dunia, pelaku-pelaku sejarah. Sehingga dalam Al-Quran saya kuluna fi dinillahi afwaja, selagi akan masuk dalam agama Allah, selagi akan masuk dalam agama Allah bersuku-suku. Pakan masa Rasulullah dan Islam bersuku-suku. Pakan Allah berpegang dalam Al-Quran, nanti akan masuk dalam agama Allah bersuku-suku ke litiroro. Allah mentakdir sesuatu, mentakdirkan sebab bagi sesuatu, yaitu Rasulullah mendidik para sahabat sehingga generasi sahabat, generasi yang punya kebijakan-kebijakan yang bijaksana dan cerdas, yang membuat bersuku-suku tamang Islam. Kejadian generasi selanjutnya menjadi generasi baik dan sukses tidak pernah lepas dari kebijakan generasi sebelumnya. Nanti generasi kita hanya pernah terlepas kaitan dengan kebijakan generasi sebelumnya. Salah ngecok kebijakan linek kita mupae kita salah ngecok kebijakan kita terhadap anak kita menjadi generasi yang gagal ke depan. Mungkin sulitlah, sulit pula bau begitu banyak penyukur. Letak bau tak baju ada pula lucu. Nah pula bau ingatnya, nah pui baju dia ni dulu. Hai no lagi pertina si roya ada kami lampu. Jamun wadah gunung gurdo jalan tak untuk warisan belanja hanya meja biar jauh pakai ini obat untuk bahawa warisan kamu terdepat dan laut dulu mana gambaran terwarisan yang terbaik. Warisan yang terbaik sebenarnya itu sudah ada agama. Bagaimana ini terwaris? Maka organisasi muda menyo sekedar hanya berbicara daya, ada hana hudapi tingkat penggelut daya. Cina muda tingkat tapu di daya. Habis lain dari dacara yang daya road mati-mati budi. Anak Cina muda tidak ada hudapi. Jadi untuk apa hudapi? Punya kekuatan daya, inan pun kekuatan pribadi pimpinan daya dan dukungan-dukungan lain. Tetapi nyona masalah hasil ngantiroro ngantapo-tapo daya. Lihat persoalan yang tidak menjangkau oleh daya. Banyak ruang-ruang kosong yang terlantar, tidak tersentuh. Ini yang perlu dipikirkan. Harus dimulai
dengan mengorganisir pola pikir tanya, cara pikiran berpikir, kemudian mengorganisir sikap dan perilaku menghadapi tantangan. Menyohana tanya berbahaya. Menyolampau urang zaman, menyohana dikelola kerod, ditangani, yang nak cocok, dia kutil, lampu terlantar. Tapi menyol terlantar rojo caigo. Anak tanya dia kana go, anak tanya dia kemusuh. Anak orang Islam menjadi musuh Islam. Kenapa? Karena dikelola oleh yang lain. Itu. Makanya kehartan tangan pun ada jana anak kena turun. Bukan jadi alahnya ke urusan danyo. Takut menjadi dosa bersama pun. Dia kabut lagi tak tahu. Salah satu kewajiban orang utip yang mukhalafah di ruang publik, salah satu kewajiban wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Macam Yahudi anak uzlah mukhalafah, silakan supaya jangan binasa, wajib lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah kewajiban, maka ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi munkar juga sebuah kewajiban yang harus belajar dan diajarkan. Ilmu yang kewajiban bagi siapapun yang hidup di ruang publik, ilmu amar ma'ruf nahi munkar tersampaikan kumandung orang Islam yang hidup di ruang publik. Bukan ilmu perlahan ini tak itu ya wadah tangani mungkar maksiat ya lu urut pupu maksiat beliau sebar bago mana nama baru nahi munkar. Kenapa? Dia ingin mencegah kemungkaran dengan kemungkaran lagi rencana rakyat ngaiya anak iya ngaiya kapan suci nyo hal-hal lagi nyo perlu dipikir udah menjadi tugas bersama. Maka orangnya dipegang hudanya pegang program training kader untuk anak-anak muda desa. Itu dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kita nyonya itu dosa bersama membiarkan kejahilan itu. Jadi udah kepul urangnya anak muda yang lahir-lahirnya nyonya akan dihadapi tantangan yang cukup berat. Jika penghuni neraka salah gara-gara dihadapi ekonomi dan kebutuhan hidup. Sek solusi bola poli di masalah bukan. Nyo contoh berahnya ya cek 2020 nyo honorer hanali nanti mengli nyaki perintah ya cek utara pendiri be honorer seluruh wajah pendirinya ribe dikna itu nyaki hana hoja. Apa akan menjadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghadapi kebutuhan hidupnya? Itu yang akan terjadi.
lebih berbahaya di saat manusianya miskin ganda, murakab miskin, miskin iman, miskin harta. Ini manusia makanya ke manusia yang ganas, dia gatin iman, gatin harta. Makanya yang perahli Nabi kadal fakru ayakuna kufra. Miskin itu dekat sekali berpotensi menjadi kufur, kafir. Apabila miskin harta dibarengi oleh miskin ilmu dan iman. Tetapi punya kaya iman, kaya agama, miskin harta tak jadi masalah. Ini terbukti oleh generasi sahabat masa lalu. Para orang miskin adalah orang terbaik dan pejuang Islam. Tapi di dalam kemiskinan, kenapa? Mereka kaya iman, kaya akhlaknya, kaya kesabarannya. Tidak apa-apa. Tapi punya mendua lagi. Ini lupa bayar. Duduk dan mengeluh tu. Jawapannya nak kaji kepada sabu-sabu, melakukan praktek-praktek haram di dalam cari rezeki. Yang resiko di leparai. Maka menangani kemiskinan iman, kemiskinan ilmu, itu langkah pertama. Kemudian baru menyangkut dengan kemaslahatan yang lain. Maka yang bebut pun yang tak puputnya sebenarnya ada yang diul agama yang tak puput. Lewat dapur dan puput ada diul agama. Kapan huda itu menjadi penting? Apabila huda melakukan hal-hal yang penting. Kalau huda tidak mampu melakukan hal-hal yang penting, huda itu dia akan menjadi penting. Ini kira-kira hal penting tak puput. Tapi jika dia penting, menjaga kemaslahatan muslimin itu penting. Karena hadir agama gebi ilmu untuk supaya manusia tertib di dalam kehidupan dunia, untuk tertib akhirat. Tapi menyonyo hana tertib dunia, hana tertib akhirat, hana tertib tinggi. Dunia kacau balau, akhirat membalau. Maka tugas fungsi huda itu sebenarnya fungsi dakwah. Dakwahnya ke dakwah event maulid, tapi dakwah dalam keseharian. Maka harap lagi pengurus-pengurus huda yang nanti Samudra Pasar, coba duduk apa persoalan kita dan persoalan generasi anak muda sekarang, anak-anak kita. Perkara kita nyonjek ke generasi yang tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk generasi setelah. Dalam tabuh rumah tangga mantar, sukses atau rumah tangga hanya lepas dari tokoh yang dalam rumah tangga. Tertokoh dalam rumah tangga mengayai menyobereh tokohnya, insyaAllah atau yang bereh pakai masalah tokoh mana bereh yang kecil kita ilmu ya kerja muka lu ya tidak kena ilmu tokoh masyarakat Malay tu tokoh tu pakai Malay ini masyarakat ada kerongkong jauh mana juga uang mana mohon tanya tokoh. Tak mau beri tokoh dan gerogot maju, dah tokohnya bangga dia. Ya, tokoh
kita yang di masyarakat yang berdepan tanya anak bila ubah dia bengah dia garut busupuk sama langah anak mendetek tanya tokoh sebenarnya tokoh itu tim sesnya masyarakat yang membuat masyarakat itu sukses itu fungsi tokoh untuk apa tokoh tanya anak mama segala tokoh kan anfa'uhum linnas khairun nas anfa'uhum linnas malah tanya tokoh tukang pendidikan masyarakat pakai ingat buat kita tanya tukang bukai kita tanya tukang berat semangat apa kita kita mumi agama kalau mendapat tokoh-tokoh miagam yang miagam di bakat di miagam di dilawan di miagam yang ukur dia itu sehingga ukur dia bila baru panjang maju-maju dia mana dia orang maju punya dia kurang dia keraya ke ngaya dia baru bayang tepat bayang aja hay dengan Honda dengan Honda ya di bila baru muka Honda banyak yang dapat tak belum menye dia di bila baru muka menye tak boleh dia lah Honda aduh ya bila baru maka ke namanya ad-dinun nasihah jangan saling mendengki jangan senang dengan kerugian orang lain karena keberuntungan kita ada pada keberuntungan orang lain niat baiklah nornya cihudayo hinoyo krisis pertama ini krisis kompak murno kompaknya ini tanya baru jika masalah kita kena rawat menyahana kena pribadi kalau jika masalah ini yang menalah agama kompaknya payah murno pun murno berdengki deh murno berdengki hai dibuat berdengki be'il gila bago be'il keraya kau dia kayaknya ke mangan tadi mudah hanya mangan kau dia kena tadi apa kan teman kayaknya kayak ada yang dikurung sekali nak kau kerot aku mangan kau mana kau uluna hari raya katanya tadi yang kalau baji kibandi tanya ubut putus agak putus sakit kau puluh kau yang kulung akan bah dia kaya maju pendengki itu tak akan berkembang dia malah boleh bukan lewat Abdul Aziz pu yang dia pendengkinya pu yang diharap gegok awal kenang dia rawai tak inginkan buruk gegok akan buruk gegok tak inginkan gagal gegok akan gagal rawai lupalah oleh Allah punya cara tersendiri maka orang yang krisis kekompakan mana orang yang tajam baru bukannya tanya hana kompak katanya mana rawan kompak tanya aduh hana kompak ada dapat kagok untuk lagi tanya hai padahal ada pangkal tanya ligok ada tempi terbuka kompak nampak ada dapat kagok hai padahal tanya ada kagok ada tempi makin berjauh maka Nabi berkata gimana dengan akhlak antasila mangkata'aka wa antarhama man naghadabaka wa antuqtiya man mana'aka orang yang tidak yang memutuskan hubungan denganmu kamu jalin hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan orang yang kikir padamu kamu beri kepadanya orang yang membencimu kamu menyayanginya yang akhlak
Artinya apa? Kebaikan itu harus kamu yang mulai, jangan tunggu orang lain yang memulai. Ini benarnya tak boleh ibigok ini baru tapi keji ijipi boleh menyopi mutapat dua dok orang mau pre-pre anak titik temu dulu yang itu ide hudung pupuk terdekuk dong pre orang ide bayu tajak bawa orang bayu pupuk terdekuk tengah dong pre orang hudung mana tu pre yang pada titik temu je. Maka sebuah kebaikan itu harus ada yang memulai. Manusia yang berakhlaklah yang sanggup memulai kebaikan. Di saat sudah dimulai, maka yang lain dia baru membalas. Ya kamu Nabi, maka Nabi ini baik Nabi kenapa? Ya, baik Nabi. Tadi yang matinya, maka Nabi ketiga. Ijibhan ini keraku man pada terjadi beri-memberi, maka budak itu yang jadi ke pengurus sudah dengan menunggu orang berbuat baik menjadi pemula melakukan yang baik-baik itu. Orang yang menggerakkan bunyi lagi ia raya ke bergerak kami bila lagi ia payah pada tak gerak baru menggerak. Semua kebaikan itu harus ada yang mulainya. Maka laisa kullu alim muharrik, tidak semua orang yang punya ilmu itu bisa menggerakkan. Ledung naiknya ide hidayah dia ke guru daya puglah ke sumber, putri ke sumber, dapat dia. Idenya buat dia ke sumber, urang yang paruh yang berkena urang, urang yang dorong urang yang berkena urang. Idenya ada urang yang kanannya tiga ke sumber. Tetapi menyupakan urang yang berkena urang, jauh sumber tu. Bikin urung buatnya itu yang insya Allah ada benda daya mati dia. Ada urung kali go pegat atau beli teo dia go kali go tak buat dapat jauh video. Ini yang perlu orang yang menggerakkan. Bagaimana memberi solusi bagi persoalan-persoalan itu? Maka orang yang menggerakkannya ke yang baik tengah-tengah, yang biasa tengok kondisi orang yang kira-kira pegang biasa tapi orang hantar tengah pukul orang hantar tengah lebih pukul kok tengah terawal hai yang terawal hantar tengah lebih pukul kok dia budak tak kira yang pengumah hilau orang yang biasa tengah jika orang pukul kat tengah pulang main jangan ini maka hilau ni ya, boleh orang kata timnas. Kita ni tu mungkin tapi pegah tapi. Ibarat ini bujuk garis untuk kebaikan. Kuda samudra itu haris. Tukang pugau untuk kebaikan. Cara ini baik dengan terawal. Ya, pakai hendak jaga orang adik tengok. Adik tengok apa dia jaga. Dia kita buka dia tengok mendung-mendung. Karena ada kekuatan lewat kekompakan, kebersamaan yang hanya mungkin terjadi dengan kesendirian-kesendirian. Maka cobalah kita menjadi sebuah organisasi yang penting, yang selalu melakukan kebijakan-kebijakan untuk terwarisi kepada generasi selanjutnya. Nyo sebenarnya yang boleh. Pak mulai pun tu lagi rumusan yang kagak pernah oleh ulama lah. Pertama menyorot ilmu, pemberi fatwa.
Yang kedua, menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan. Karena tenyo takalan bukan mandung nyo generasi muda budara nyo naik desa. Setiap ada muda ada desanya, setiap desa ada anak mudanya. Tapi tidak semua desa mampu memberi solusi bagi masa depan generasi muda. Urangnya mengerti napeng kampung. Yang ke menjadi hanali waktu ekonomi krisis. Munya hidup pengen hanya kelola untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Karena waktu mumpakat hasil pendapat dirilah menu-menu. Lenyap ke yang terdaru-daru. Kemana agama? Dalam agama nak konsep tafsir, nak konsep hemat. Ini keperkenaan lagi agama supaya ini menjadi produktif untuk kemaslahatan kaum muslimin ke depan. Kalau mereka tidak diajarkan, mereka akan tergilas ke depan. Nyokto yang pernah alimu auladakum di zamani. Uranya wadena padi bijak gede lambulan gak tahu. Bagian dagu-dagu pada bijak, igok pada bijak lam nendu pula. Idenya ke pada bijaknya dia dagu lam belakang. Sehingga kena lembut, hanya menghasilkan. Ini sebenarnya dalam Islam hancur mana? Salah satu yang dulu dalam Islam adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam Islam menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Ini fardu kifayah. Munyonyo hanan tertangani mendosa mantu. Tapi ada bebek kan ada bebek. Termasuk kepentingan kemaslahatan orang Islam bersehat. Mesti dalam kalangan orang Islam hana orang mesti yang mampu ubah orang Islam. Dan hanya ya purno dan ya murno mandu mudosa kan. Kenapa? Kesehatan itu kemaslahatan menjadi fardu kifayah dalam tubuh dalam Islam dalam kategori fardu kifayah. Munyonya hanya tertangani dengan baik dan memadai menjadi dosa bersama. Kebutuhan udik Islam lagi yang di makanya itu yang terpedah dari foto. Kalau cuma mereka baik di saat beribadah, persentase baiknya itu sangat kecil. Tapi dia harus saleh dan amal kebaikan dalam semua aspek. Ini untuk tersampaikan contoh yang sering dulu sampaikan. Di saat tajak masjid-masjid, fasilitas umum masjidnya hanaga hanaga kuto rusak. Ini ada perintah rusak apa ke? Menyuruh tu hanaga tirah kamu tahu lihat di tu ego olehnya munyo kuto ke kalan ego hangga tirah tabakkan ero munyo kuto ego hangga tirah karena yang tu ke keliganya nyaman dalam Islam menyakiti orang lain, tidak melakukan kebaikan untuk manfaat orang lain. Yang mana oleh Islam?
fasilitas umum ada pegat solar cell hijau bateri ada pemerintah semua urung Islam yang hana tiram urung Islam yang hanti tiram kopi urung Islam yang hijau bateri bagi solar cell urung Islam. Ini menandakan Islam tidak terdakwahkan. Yang juga koruptor urut Islam, yang pengegob urut Islam. Apa begitu Islam? Menantilah lain. Begitu gambarnya kalau tahu Islam dalam arti yang memadai, sempit. Nandronya juga mulai dari tatanan akhlak dan semuanya. Dan berdebu Islamnya yang putranya tetap urung-urung yang tanya amanah li Allah dan ilmu. Sampaikan pula. Kekuatan mengeksekusinya ada di kekuasaan. Kalau di sana jahil, dakwakan kejahilan itu. Makanya ke hal yang boleh lakukan cuma buka. Waktu kan pegang-pegang menau, dan tu ni jauh itu. Yang ke, yang itu kirian berada. Yang kertas-tanda yang pegang kirian, yang hasilnya. Hai, Allah Taala hanya lupa dosa yang hari terbubur. Hanya ditaklif malayuta. Tetapi munyo yang asli hanya terbubur dengan dosa. Maka bubur yang asli ini macam. Tetapi munyo mandum bubur yang asli. Rata-rata bubur ubenya asli. Tabuh tumpuk anu yang menyusun roh tercangkut cikok kira rame-rame pun tampung pakai roh tampung apa anunya mesti roh anai mesti roh anai biwate mesti roh anai pakai lewat kebersamaan dan kekompakan. Maka bekerja membangun kekompakan untuk kekuatan kebaikan itu hal yang mendesak dan penting. Maka hari-hari bekerjalah untuk kekompakan itu. Lakukan silaturahmi, lakukan komunikasi terus menerus, menyusup dan menyisip. Huda jangan cuma berpikir saat-saat effort pelantikan. Lihat effort atau pengurus, tetapi bekerja hari-hari. Kita cara kerja, apa hati kami? Apa ya? Tira dulu sampaikan, pan merupa sampaikan, nah luang baju bahas, hana payah ti kameng titik, hani tak pernah titik dengan kameng mayuna. Lagi pola mukang pula baju dulu. Tira plum tu tu najuk tineng pula baju. Tira tu tak pula baju. Sebab nak najuk lang di. Kai ti mau baju. Tidak perlu itu mau baju. Yang menarik, kita sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Ayo hari-hari bekerja. Terjadi proses nyerayu kerawai. Mungkin dia duduk lagi nyonya dan pegang apa. Tapi kita enggak mau nunggu. Sesuatu hal yang baik yang tersampaikan itu ada manfaatnya walaupun tidak terasa. Tidak duduk tak bahas yang baik. Duduk ada kesimpulannya punya ada kesimpulan aku. Kesimpulan aku baik. Pokoknya yang tak bahas duduk ada penting. Kaji lah. Yang kabur beda. Pasti nak beda. Sebab terjadi perubahan urutnya hanya terasa. Perubahan cara berpikir hanya terasa. Pak duduk pegawai. Perubahan sikap tanpa terasa. Tapi Pak duduk pegawai. Pak duduk udah apa yang berubah ke berubah hanya terasa. Pak duduk bahan yang berubah ke hanya terasa. Tapi ke kapan lagi tanya
malimnya anak rata itu nama kulit pedena dia biasa dia bunuh tentang tapi dia beda seperti lagi bakainya munyona disiram na pupuk beda berkembang tapi anak li duda je meni beda bahasa aji akan beda bakaya yang nada pupuk dan tatira bahasa aji akan jiu beda dengan bakaya yang nada pupuk dan tatira tapi leh tatiranya hana meni beda menanti lagi rayu tengok nak sebab asupan makanan bergizi dapat jauh dari dia nyahinan tumbuh berkembang tapi nak meri jadi dapat jauh mengenai tapi sebab ini begitulah sebuah kebaikan, begitulah sebuah misi. Jangan pernah berhenti, terus menerus. Dia pada saatnya pasti beda dengan yang lain. Buat ceritanya orang utara kami yang berkumpul tak boleh hanya dibaca lah apa buat kacau mentetek mengkalian tak boleh halal karena tak kumpul makanan mungkin berusaha dan dupiu nak acara lain mahana tapiu tak buat pihak dena pun lo mana dapat tak im kalau pasti hana pokoknya lakukan fasakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan maka bersungguh memperingati pasti bermanfaat ada bedanya. Makanya ke yang saya harapkan kita cara itu harapan dipul tak sebenarnya apa yang lu ajak akan jamta kalau kau pergi lawan 20 tapi dia jadi dengan harapan Huda yang di samudra hadir bermanfaat untuk umat kita. Ini dapat zaman titik Pak Jamal yang Huda di samudra titik pada punah masalah batu itu peneleh tapi dia bukan peneleh panik Pak Jamal nak dukung tagay mengatakan peneleh go padahal Pak Jamal nak dukung dukung hai orang iya di mana betul ke iya ke kan berfil lagi tak purna orang baca Quran ke iya pada nak bodoh ada yang kena buat tak tahu bodoh buat itu nyodu salah tak bodoh itu nyohana yang buat tak buat ada tempat bodoh maka lebih baik bergerak salah daripada diam salah kalau bergerak salah bisa diluruskan kalau diam salah tak tahu di mana kita perbaiki salah baju-bajunya uji biasa dia tak membutuhi dah mana kira-kira yang inti jiman dari pun sampai unaha ke kamu orang gambar yang inti yang belah bahawa Huda lahir sebagai sebuah organisasi yang melakukan kebijakan-kebijakan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk generasi akan depan. Ajari umat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kalau diri belum mampu, belum tahu, belajar dulu untuk diri sendiri. Apa tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi selanjutnya? Kita bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka untuk mampu menghadapi tantangan. Kalau mereka tidak dipersiapkan, mereka akan digilas. Nyomadu-madu anak manusia lain dididik, anak manusia saling mendidik melahirkan, tetapi so yang sukses mendidik generasi, maka generasi itu akan mampu eksis. Tapi gagal generasi yang tak didik, yang ke langit kau tengok ke langit anak orang lain itanya tak pelahir di anak tapi dia ke langit kau ikut pelahir anak dia ke tuan kau kena lembut lagi duduk benar je lagi kelompok gunung tujuh kan jadi no ya ceh dia ceritanya baru dengan ceh
nyo tu pon yang jero lah juga je yang jero kamu cuma tidak perintah lampuh wong dulu hagi tajok tambang tajok buat tajok nang jero kamu pakat karena tidak mampu mengurus. Kenapa tidak mampu mengurus? Karena dirinya tidak terurus dengan baik. Maka nyokeh yang boleh pakiban dengan Bandung jatuh bersama, dan dua hal yang perlu lakukan di dalam keseharian dan pertama pu yang kali kita kubur dan evaluasi empat kekurangan dan sempurnakan. Jadi dua halnya lakukan kemajuan cepat karena batinnya dua budaya selalu melakukan sesuatu evaluasi sempurnakan empat kelemahan lebih bergerak sempurnakan kubur dalam kelemahan kemudian sempurnakan. Begitulah proses untuk sebuah kesuksesan. Belajar dari kesalahan masa lalu untuk lebih sempurna ke depan. Menyebutnya cuma dan belajar dari kelemahan masa lalu. Betul-betul cara belajar dan betul ya terhadap kesalahan kekurangan masa lalu. Insya Allah masa depan pasti lebih baik. Manusia yang gagal, manusia yang tidak mau belajar terhadap kesalahan dan kekeliruan masa lalu. Nyoku isyarah Nabi, orang beriman tidak akan tersengat dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Kenapa tidak tersengat untuk kedua kali? Dia belajar dari pertama kali yang tersengat dan selalu tidak melupakan apa yang terjadi di pertama kali sehingga tidak terulang. Menyuruh tapi salah lo pakar salah bapak tu hancar itu tidak sikap orang beriman. Orang beriman tidak pernah salah untuk kedua kali, cukup satu kali dia belajar itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadanallahu ajma'in. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.